Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan mengajak kembali untuk mempelajari salah satu kajian psikologi yang akan membahas terkait dengan candaan. Kita sering bertemu dengan orang-orang yang suka bercanda, atau mungkin diri kita adalah sosok yang sangat ceria dan mudah sekali bergaul dengan candaan. Candaan adalah salah satu juga cara untuk mencairkan suasana dan menjalin hubungan yang lebih dekat serta menyenangkan dengan orang lain. Namun pada dasarnya juga kita harus mengetahui bahwa harus ada hal-hal yang kita jadikan catatan ketika kita melakukan candaan. Karena ketika kita bercanda, kita harus tahu apa saja yang harus kita perhatikan. Berikut ini adalah catatan-catatan untuk orang yang suka bercanda agar tidak memicu konflik atau masalah untuk kita ataupun orang yang sedang kita kenai candaan. Disimak ya. Ketika kita ingin berusaha untuk mencairkan suasana dengan candaan, atau kita ingin membuat suasana berbeda untuk interaksi kita dengan sekelompok orang atau seseorang di sekitar kita, kita harus pastikan dulu bagaimana kondisi mereka. Apakah mereka dalam kondisi yang nyaman dalam perasaan dan juga pemikiran, juga kondisi fisik untuk kita candai, dan juga bagaimana kondisi mentalitas dia ketika kita akan melakukan candaan. Memang sedikit ribet ya ketika kita harus mengecek terlebih dahulu kondisi orang ketika kita ingin bercanda. Namun pastikan juga kita sebagai individu harus bijak ketika kita akan melemparkan candaan, karena di situ juga kita akan berinteraksi dengan orang lain, dan pastikan interaksi kita tidak menjadi suatu bentuk interaksi yang negatif. Dan yang kedua adalah kita harus mulai paham bahwa lucu itu adalah relatif, dan orang memiliki persepsi dan standar berbeda terkait dengan hal yang lucu atau tidak. Jadi ketika kita melakukan suatu jokes dan itu tidak membuat orang lain tertawa, malah cenderung mereka merasa tersinggung, di situ pastikan kita juga harus memahami dan tahu jelas bahwa candaan yang telah kita sampaikan ternyata tidak lucu sama sekali dan malah membuat persepsi yang buruk dari pendengarnya. Disitulah kita harus terbuka dengan hal tersebut. Hal yang harus diperhatikan yang ketiga adalah kita juga harus paham bahwa bercanda ada batasnya. Pastikan kita tidak berlebihan ketika bercanda, dan biasanya orang yang suka bercanda cenderung ketika dapat memuaskan orang-orang di sekitarnya dengan mereka tertawa puas dan juga mereka memperhatikan kita sebagai fokus dalam forum tersebut. Karena kita dianggap lucu dengan candaan kita, di situ biasanya kita malah cenderung terus-menerus mengeluarkan jokes yang akhirnya membuat orang lain bosan atau mereka malah ilfil, hilang respect kepada kita karena kita cenderung berlebihan dalam membuat candaan. Pastikan secukupnya saja dan candaan jadi fokus untuk mencairkan suasana saja dan menenangkan kembali kondisi interaksi sosial dalam forum atau ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan bercanda dengan orang lain atau melemparkan suatu jokes di dalam forum. Pastikan kita tidak melecehkan orang lain. Ini juga catatan yang biasanya sering kita lupakan atau secara tidak sadar kita melakukan hal tersebut. Kita cenderung menjelekkan atau mendiskriminasi kondisi orang lain secara fisik ataupun mentalitas ataupun kondisi kehidupan mereka dalam suatu candaan kita. Di situ cenderung kita akan membuat orang lain tidak nyaman. Orang yang kita jadikan topik ataupun orang yang sedang mendengarkan candaan kita yang melibatkan terkait dengan kekurangan atau kesalahan, juga hal-hal yang melibatkan pribadi orang lain. Dan catatan terakhir untuk orang-orang yang suka bercanda adalah pastikan kita jangan sungkan dan jangan ragu untuk meminta maaf ketika kita sudah merasa bahwa candaan kita berlebihan atau keluar kata-kata yang tidak nyaman untuk didengar oleh orang lain, atau persepsi orang lain menerima candaan kita serius dan juga dianggap tidak lucu, justru malah menyinggung mereka. Di situ kita harus terbuka dan juga langsung untuk dapat meminta maaf. Karena menunda untuk proses minta maaf ketika kita melakukan candaan yang salah, di situ akan menjadikan suatu konflik dan juga berujung pada persepsi buruk terkait dengan diri kita ataupun dampak negatif terhadap interaksi dan komunikasi kita dengan orang-orang yang ada di situ ketika kita melakukan candaan yang salah. Jadi langsung saja minta maaf dan pastikan kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu adalah salah satu syarat untuk kita dapat menjadi sosok yang lucu, menarik, dan juga dapat mencairkan suasana namun tetap bijak dan juga dapat tetap menghargai orang-orang di sekitar kita.
Karena pada dasarnya interaksi sosial membutuhkan rasa saling menghargai dan juga kerjasama antara pihak pembicara dan juga pendengar untuk dapat memahami bagaimana arah dari pembicaraan dan juga perlakuan yang telah dilakukan dalam suatu interaksi tersebut. Kembali bahwa interaksi sosial baik itu antar personal ataupun dalam suatu komunitas butuh orang-orang yang mampu mencairkan suasana. Namun kembali bahwa orang yang dapat mencairkan suasana pun harus bijak untuk menempatkan perannya di suatu kondisi. Pada akhirnya, suatu lingkungan akan jadi baik ketika semua orang yang ada di dalamnya saling menghargai dan juga dapat menempatkan diri dengan bijak. Sekian dari Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.